Berapa lama lagi kamu mau pura-pura miskin itu takdir, padahal sebenarnya itu kebiasaan. Setiap bulan kamu bekerja, setiap bulan uang masuk, dan setiap bulan juga uang itu menghilang seperti ditelan lubang hitam yang kamu sebut kebutuhan. Kamu bilang gaji kurang, padahal yang kurang itu bukan gaji, tapi kendali. Realitanya pahit. Kamu tidak bangkrut karena kurang uang. Kamu bangkrut karena tidak sadar kemana uangmu pergi. Dan selama kamu masih nyaman menyalahkan keadaan, tabunganmu akan tetap tipis, setipis alasan yang kamu ulang-ulang. Masalahmu bukan matematika. Masalahmu adalah psikologi. Kamu tidak gagal menabung karena tidak bisa menghitung. Kamu gagal karena otakmu dirancang untuk bertahan hari ini, bukan untuk kaya 10 tahun lagi. Setiap notifikasi diskon adalah jebakan. Setiap promo terbatas adalah tekanan psikologis yang memaksa kamu mengambil keputusan cepat sebelum akal sehat sempat berbicara. Kamu pikir kamu rasional, padahal sebagian besar keputusan finansialmu lahir dari emosi. Lelah, ingin dihargai, ingin terlihat berhasil, takut ketinggalan. Uangmu habis bukan karena kebutuhan besar, tapi karena ratusan keputusan kecil yang tak kamu sadari. Inilah sisi gelapnya. Kamu hidup dalam ilusi kemajuan. Gaji naik sedikit, langsung standar hidup ikut naik. Nongkrong lebih mahal, gadget lebih canggih, liburan lebih layak diposting. Tanpa sadar, kamu membangun kandang emas untuk dirimu sendiri. Terlihat mewah dari luar, tapi tetap mengurungmu dalam siklus gaji ke gaji. Fenomena ini punya nama, lifestyle inflation. Dan ia bekerja seperti kabut tebal. Tidak terasa, tidak terlihat, tapi perlahan membuatmu kehilangan arah. Otakmu mencintai validasi instan. Ketika kamu membeli sesuatu, ada lonjakan dopamin. Ada sensasi menang, seolah kamu bergerak maju. Padahal kenyataannya, itu hanya ilusi progres. Kekayaan sejati jarang terasa menyenangkan di awal. Ia sunyi, ia disiplin, ia membosankan. Itulah kenapa kebanyakan orang gagal. Mereka mengejar sensasi bukan stabilitas. Mereka memilih terlihat kaya bukan benar-benar kaya. Mereka rela membayar cicilan untuk gengsi, tapi pelit berinvestasi pada masa depan. Dan bagian paling kejamnya, kamu mungkin sudah tahu semua ini. Tapi mengetahui tanpa sistem adalah kesadaran yang lumpuh. Kamu sadar ada kebocoran, tapi tidak menutupnya. Kamu sadar pengeluaranmu liar, tapi tetap membiarkannya karena hidup cuma sekali. Tanpa aturan, uang selalu mengalir ke titik terlemahmu. Tanpa disiplin, keinginan selalu mengalahkan tujuan. Kegelapan finansial bukan tentang tidak punya uang, ia tentang tidak punya kendali. Dan selama kendali itu belum kamu rebut kembali, tabunganmu akan terus menjadi bayangan. Ada sebentar, lalu menghilang tanpa jejak. Sekarang, kita tinggalkan kegelapan. Karena solusi tidak pernah lahir dari drama. Ia lahir dari sistem. Kamu tidak butuh motivasi baru. Kamu butuh mekanisme yang memaksa kamu menang. Inilah logika yang jarang dibahas. Menabung bukan soal sisa uang. Menabung adalah keputusan yang diprioritaskan sebelum hidup dimulai. Langkah pertama, sistem otomatis, bukan niat. Begitu gaji masuk, langsung kunci minimal 20% ke rekening terpisah. Jika bisa, gunakan auto transfer. Jangan beri otakmu kesempatan untuk bernegosiasi. Niat itu lemah, sistem itu kejam, dan justru itu yang kamu butuhkan. Langkah kedua, ubah identitas, bukan target. Berhenti berkata, aku mau nabung 5 juta. Mulai berkata, aku adalah orang yang selalu menyisihkan uang. Identitas menciptakan konsistensi. Target hanya menciptakan tekanan. Langkah ketiga, aturan 24 jam untuk membunuh impuls. Setiap pembelian non-esensial harus melewati jeda 24 jam. Keinginan itu seperti api kecil. Jika tidak diberi bahan bakar, ia padam sendiri. Kamu akan terkejut berapa banyak kebutuhan mendesak yang ternyata hanya emosi sesaat. Langkah keempat, tantangan 30 hari tanpa upgrade. Tidak ada peningkatan gaya hidup,
Tidak ada gadget baru, tidak ada langganan tambahan. Kamu melatih otot finansialmu untuk tahan terhadap godaan. Disiplin adalah skill, dan skill harus dilatih. Langkah kelima, audit brutal mingguan. Setiap minggu, duduklah sendiri, buka catatan pengeluaranmu, tatap angkanya tanpa alasan. Jangan membela diri, jangan menyalahkan keadaan. Angka adalah cermin paling jujur. Di minggu pertama, kamu akan merasa tertekan. Di minggu kedua, kamu mulai melihat pola. Di minggu ketiga, kamu mulai merasa berkuasa. Dan di hari ke-30, kamu akan melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya saldo yang naik, tapi rasa kontrol yang tumbuh. Inilah momen ketika atmosfer berubah. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap uang, kamu mengarahkannya. Dan ketika uang mulai bergerak sesuai perintahmu, itulah titik di mana pertumbuhan dimulai. Bukan ledakan yang dramatis, tapi akumulasi yang konsisten. Karena kekayaan sejati tidak dibangun dengan lonjakan, ia dibangun dengan keputusan kecil yang diulang tanpa kompromi. Sekarang bayangkan ini dengan tenang. 30 hari telah lewat. Bukan hanya angka di rekeningmu yang berubah, tapi caramu memandang uang. Dulu, kamu melihat uang sebagai sesuatu yang datang dan pergi. Sekarang, kamu melihatnya sebagai pasukan kecil yang bekerja untukmu. Inilah titik balik yang jarang disadari orang. Tabungan bukan tujuan akhir. Ia adalah fondasi. Dan fondasi tidak terlihat megah, tapi tanpanya semua runtuh. Ketika kamu konsisten 30 hari, kamu membuktikan satu hal paling penting. Kamu bisa mengendalikan diri. Dan di dunia finansial, pengendalian diri lebih berharga daripada kenaikan gaji 2 kali lipat. Dari tabungan, lahir peluang. Dari peluang, lahir investasi. Dari investasi, lahir aset. Dan dari aset, lahir kebebasan. Kebebasan untuk berkata, tidak, pada pekerjaan yang merendahkanmu. Kebebasan untuk memilih, bukan terpaksa. Kebebasan untuk membangun, bukan sekedar bertahan. Orang biasa bekerja untuk uang. Orang dengan mindset miliarder membuat uang bekerja untuknya. Tapi semuanya dimulai dari langkah yang tampak kecil dan membosankan, disiplin harian. Bayangkan jika 30 hari ini berubah menjadi 90 hari. 90 hari menjadi 1 tahun. 1 tahun menjadi 5 tahun. Kamu tidak lagi berlari mengejar gaji berikutnya. Kamu berjalan tenang karena tahu fondasimu kuat. Inilah ledakan yang sebenarnya. Bukan viral, bukan instan, tapi eksponensial. Setiap rupiah yang kamu tahan hari ini adalah benih. Setiap keputusan sadar adalah pupuk. Dan waktu adalah matahari yang membuatnya tumbuh. Suatu hari, kamu akan menoleh ke belakang dan sadar, perubahan besar itu tidak datang dari momen heroik. Ia datang dari keputusan sederhana yang kamu ulang ketika tidak ada yang melihat. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak ya? Pertanyaannya, berani nggak? Jika kamu siap meninggalkan pola lama, jika kamu siap berhenti jadi korban kebiasaan, jika kamu siap membangun versi dirimu yang lebih kuat, mulailah 30 hari ini. Jangan tunggu motivasi, jangan tunggu gaji naik, jangan tunggu kondisi ideal. Bangun kendali, bangun sistem, bangun dirimu. Dan jika kamu ingin terus menumbuhkan mindset miliarder dalam hidupmu, tetaplah berjalan bersama kami. Karena perjalanan ini bukan tentang cepat kaya. Ini tentang menjadi pribadi yang layak untuk kaya.